yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-21 ini saya melihat jamaah mukanya sangat bahagia sekali. Memang orang beriman itu mukanya harus bahagia. Tidak boleh menggunakan muka sedih. Orang beriman itu harus bahagia. Di dalam Al-Quran, orang yang selalu mendekat dengan Allah, Allah akan memberikan kepada mereka kebahagiaan. Orang baik pasti hidupnya bahagia. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini janji Allah untuk orang yang selalu mendekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, efeknya dia senang beramal soleh. Orang yang dekat dengan Allah, dia senang melakukan ibadah. Orang yang dekat dengan Allah, dia selalu ingin berbagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, inilah janji Allah bagi orang yang beramal soleh. Man amila salihan, barang siapa beramal soleh. Amal soleh, kata Sufyan Ats-Tsauri, kullu amalin yardallahu subhanahu wa ta'ala. Segala hal yang disenangi Allah itu adalah amal soleh. Bapak Ibu misalnya setiap pagi kerja ke kantor, ada yang jualan, bahkan ada yang nge-Grab misalnya. Dari pagi bahkan sampai malam dia pulang. Dia niatkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu juga adalah amal soleh. Jadi amal soleh bukan hanya membaca Al-Quran. Amal soleh bukan hanya selalu mengampar sajadah di rumah, di masjid, tidak. Tetapi amal soleh ketika perbuatan, aktivitasnya disenangi Allah dan dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah amal soleh. Man amila salihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hidupnya tentram, hidupnya tenang, berbeda dengan orang yang jauh dari Allah. Walaupun banyak harta, mobil mewah, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, istri cantik, tetapi dia jauh dari Allah, disitulah dia mempunyai hati ma'isyatan dhanka, hidupnya selalu sengsara, hidupnya tidak tenang. Dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari mengingatku, kata Allah, aku berikan nikmat dia, dia lupa syukur kepadaku. Aku berikan dia kesehatan, dia lupa syukur kepadaku. Aku berikan dia mata bisa melihat dengan normal, dia lupa kepadaku. Makanya hadis Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag.
ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmatnya waktu. Sekarang Bapak Ibu sehat. Bagaimana Bapak Ibu mensyukuri kesehatan itu adalah dengan beramai-ramai ke masjid untuk berjamaah. Ini adalah mempraktekkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan berarti mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu burung beo bisa. Tetapi alhamdulillah bil lisan, bil qalbi, bil jawarih. Dengan lisan, dengan hati, dengan tindakan. Itu adalah syukur. As-sihhah, kesehatan, wal farag, dan waktu. Banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Datang waktu fajar, Allah bersumpah wal fajri. Datang waktu subuh, Allah bersumpah was subhi. Datang waktu duha, Allah bersumpah wad duha. Datang waktu siang, Allah bersumpah wan nahari. Datang waktu asar, Allah bersumpah wal asri. Datang waktu malam, Allah bersumpah wal laili. Begitu pentingnya waktu. Kata orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Tetapi orang Islam lebih dari itu. Al-waktu asmanu minadz zahabi. Waktu lebih berharga dibandingkan emas atau uang. Lan tarji'al ayyam allati madat. Tidak mungkin waktu itu akan kembali lagi. Hari ini hari ke-21. Berbeda nanti 21 yang berikutnya. Hari ini hari Jumat tanggal 21. Berbeda hari Jumat tanggal 21 kemudian. Bisa jadi kita sakit. Bisa jadi kita tidak ada. Maka kalau mau berbuat baik, lakukanlah sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an zikri, barang siapa berpaling dari mengingatku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan danka. Allah akan memberikan kepada dia ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Hidupnya gelisah. Orang yang lupa kepada Allah. Allah berikan dia musibah, lupa sabar. Coba lihat orang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka ahad illa lil mu'min, wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rasulullah kagum kepada orang yang beriman. Tidak ada aktivitas yang seperti ini dilakukan oleh orang yang beriman. Tidak ada aktivitas yang seperti ini kecuali dilakukan oleh orang yang beriman. Oleh orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu bahagia di dalam hidupnya. Wa in asabathu sarra'u syakara. Orang beriman ketika dia diberikan kenikmatan, syakara, dia selalu bersyukur kepada Allah. Bisa bangun tidur, syakara, syukur kepada Allah. Tidur itu Bapak Ibu akhul maut, saudara kandungnya kematian. Banyak orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Oleh karenanya setelah kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagi Allah. Saya bisa bangun lagi. Itu adalah ungkapan syukur kita. Banyak orang setelah mau bangun tidur tidak bisa melihat. Banyak orang mau bangun tidur tidak bisa dengar lagi. Banyak orang bangun tidur tidak bisa bangun-bangun lagi.
kita bisa bangun, bisa ke masjid. Ini adalah kegiatan syukur kita pada subuh ini. Kita berjamaah di masjid. Wa in asabathu sarra'u syakara. Orang beriman ketika diberikan nikmat, dia langsung ingat Allah. Syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah bernilai ibadah. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Orang beriman ketika ditimpakan musibah, sabara, responnya juga ingat kepada Allah. Sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu bernilai ibadah. Maka tidak ada celah bagi orang yang beriman, ada rasa kecewa yang mendalam. Ada sedih yang terus menerus. Tidak ada. Sedih bisa, tapi tidak terus menerus. Karena dia yakin innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia, tala umruh, umurnya panjang. Umur umat Nabi itu baina sitin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Khairun nas, Rasulullah memberikan titel kepada orang yang Allah panjangkan umurnya. Menjadi titelnya adalah khairun nas. Apa itu khairun nas? Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Man tala umruhu, umurnya panjang. Wa hassuna amaluh, dan amalnya baik. Itu dipuji Nabi. Panjang umur, amal baik. Tetapi sebaliknya, ada juga syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Man tala umruhu, umurnya panjang. Wasa'a amaluh, dan amalannya buruk. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Amin. Dan kita bisa memanfaatkan umur itu dengan amal-amal kebaikan. Dan di akhir ceramah ini, semoga kita bisa menggunakan waktu-waktu di akhir bulan Ramadan ini dengan selalu beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.